Indonesia. Kita bersyukur menjadi orang yang terpilih, dan semoga kita akan menjadi khairul umat yang terbaik. Jadi Bapak-bapak sekalian saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi tentang pemisalan di dalam Al-Quran, saya ingin menyampaikan perkembangan Muhammadiyah dulu di Kota Tegal. Karena saya sekretaris, jadi saya setiap hari harus berkutat di kesekretariatan Muhammadiyah. Banyak sekali perubahan yang terjadi saat ini. Ada trust, ada kepercayaan masyarakat Kota Tegal terhadap Muhammadiyah, sehingga banyak memberikan wakaf kepada persyarikatan. Dan bersyukur ya, dalam 4 bulan ini ada 4 wakaf ya. Yang terbaru itu nyebrang jalan itu di belakang dokter gigi saya, Bambang ya, itu 341 meter. Sudah diratakan, sudah dibongkar semua. Contoh untuk pemanfaatnya mungkin untuk panti asuhan putra mungkin. Dan yang akan dimulai lagi nanti insya Allah di Jalingkut, Pak, 2 hektar ya. Ini Jalingkut kan sudah mulai digarap, Pak. Jadi naik sepeda motor sudah bisa sampai Brebes. Jembatannya sudah mulai masih darurat tapi ya jalan sudah. Jadi kalau bapak-bapak pit-pitan nyoba ke Jalingkut nanti sampai Wanasari sudah bisa dilalui. Dan di antara jalan itu ada wakaf Muhammadiyah di Bokong Semar ya. Pak Alif insya Allah rencananya pengen pensiun, kalau Muhammadiyah bisa mendirikan pondok pesantren putri, beliau akan pensiun untuk ngurusi itu. Tapi kalau Pak Nadirin ngomong bisnis yang mikirnya nggak SPBU gitu. Ngomong bisnis ya Pak. Dan saya pensiun, saya keluar, saya selesai dari ketua PTM, saya Muhammadiyah harus punya apa namanya ya, usaha. Saya punya rencana untuk studi banding ke Bojonegoro, PTM Bojonegoro ya, karena di sana punya SPBU yang luar biasa. Rencananya mungkin nanti Desember saya akan PTM lah ya, akan studi banding ke sana, belajar tentang pendirian SPBU milik Muhammadiyah. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Tadi malam sempat ngobrol-ngobrol saat penyerahan SK kepala SMA dan SMK, sempat ngobrol-ngobrol untuk pendirian SPBU di Bokong Semar ya. Jadi kalau jalan dari jalan Pantura biasa itu nggak bisa Pak, harus jalan kaki, panjang, jauh sekali. Tapi kalau lewat Jalingkut, dekat dengan Jalingkut. Ini pengantar saja Pak, jadi perkembangannya itu. Perkembangan dakwah lainnya saya kira kalau Muhammadiyah biasa lah ya. Yang prihatin tuh Ortom Pak, Nasihatul Aisyah itu yang mengalami penurunan ya. Sama pemuda mungkin karena saya lihat sudah dilantik, tapi yang cabang-cabang tuh kalau bukan yang daerah ya, cabang-cabang itu perlu dioptimalkan. Mas Adi dan kawan-kawan. Bapak-bapak bagi saya hormati, saya menyampaikan catatan dari Al-Qotton ya. Al-Qotton itu menulis buku Mana Khalil Al-Qotton dalam buku Mahabij fi Ulumil Quran. Saya cuplikan aja, ada beberapa catatan kami tentang manfaat dari pemisalan yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita sering baca, tapi orang paham maksudnya apa gitu. Nah ini nanti dijelaskan oleh Al-Qotton itu. 8 manfaat perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi Bapak sekalian, sering kita mendengar beberapa tamsil atau pemisalan ya. Dalam menerangkan suatu persoalan, Allah menggunakan perumpamaan dengan salah satu kiat untuk mencapai pemahaman yang maksimal dan pesan yang mendalam. Jadi Al-Quran, di dalam Al-Quran sering muncul kalimat-kalimat tamsil ya Pak. Tamsil apa sih? Tamsil ya Pak ya. Tamsil itu kalau bahasa sekarang analogi ya namanya. Tamsil, analogi atau perumpamaan. Perumpamaan.
kerangka yang dapat menampilkan makna, itu maksudnya itu tamsil dalam bentuk yang hidup dan menjadi mantap di dalam pikiran. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, seperti misalkan di dalam surat 2 ayat 264, surat Al-Baqarah ayat 264. Buat yang punya Quran bisa dibuka itu, yang artinya bahwa menonjolkan sesuatu yang hanya bisa dijangkau oleh akal yang abstrak. Dari yang abstrak ya, abstrak itu berarti tidak ngerti ya, tidak bisa dilihat ya, menjadi bentuk yang konkret. Konkret itu berarti bisa diterima, sehingga akal manusia menjadi mudah untuk menerimanya. Itu yang pertama, manfaat yang pertama. Jadi yang abstrak bisa menjadi yang konkret. Contohnya di dalam Quran surat Al-Baqarah 264 bisa dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Famasaluhu, ini pemisalannya di sini. Famasaluhu kamasalis sofwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini maksudnya dari yang apa? Abstrak itu dijelaskan dengan pemisalan itu menjadi yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqah, ini kaitannya dengan sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut dan menyakiti perasaan penerima. Masjid kia kerja ke aku, entah orang jadi. PRM 2 kan Kunting, anggerlah ke aku bubar lian. Boleh ya. Aku nih gue itu masa pemisalannya seperti itu. Menyakiti digambarkan famasulahu kamasalis sofanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka perumpamaannya adalah seperti batu yang licin yang ditimpa, batu yang licin yang ada debunya tertimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi bapak-bapak sekalian, itu infak tapi ria, pamer lah ya, pamer. Kadang-kadang kita ngomong juga pamer, nang omah aku anak walang tak pentung ngepong maring maring es mencolot, pentung maring ngepong maring TV, pentung maring ngepong maring motor. Maksudnya nang omah ada TV, anak motor, anak maksudnya kayak gue ya. Maksudnya begitu. Jadi untuk menunjukkan keberadaannya dengan pemisalan seperti itu. Kalau sudah kau dipoto itu? Ya kan niat kita kembali ke niat kita. Ya, kalau difoto maksudnya biar yang lain juga tertarik, ada masalah. Tapi kalau niatnya ria, ben Pak Yusuf nanti misalkan. Tapi kadang itu difoto yang menerima itu jadi kecil hati, artinya. Mestinya iya. Kalau lasis bapak terus anak gerobak di foto juga kadang-kadang menimbulkan itu juga. Tapi kan lasis untuk laporan juga. Jangan di-share keluar lah ya untuk memberikan motivasi ya, dengan tujuan lain ya, untuk memberikan motivasi. Di sini dikaitkan dengan sodako, menyebut-nyebut pemberian. Kon gemin bisa apa dong? Ini orang tak bantu aku, nengkon harus apa-apa. Begitu kalimat-kalimat menyakitkan itu. Ibaratnya perumpamanya seperti
Watu sing ana lebune udanan. Terus hilang. Ini Allah memberikan perumpamaan sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Berapa tadi? 64. Betul ya Pak? 264 ya Pak? Dicek aja Pak. 264. Saya hanya menyukilkan di kitabnya tadi, Al-Qatan itu. Itu perumpamaan yang pertama. Masih banyak Pak di dalam Quran kan banyak itu. Yang kedua, menyikapi hakikat yang seolah-olah tidak tampak menjadi tampak. Ini pemisalannya. Jadi sing orang katon bisa menjadi jelas. Oh ini loh maksudnya kayak gini Allah. Maksudnya dalam Al-Quran tuh begini loh. Masih Al-Baqarah 275 nih ayatnya. Ini kaitannya dengan riba Pak. Kaitannya dengan apa? Riba. Makanya sekarang banyak anak-anak muda yang di perbankan itu pada resign. Resign pada hijrah Pak. Bisa nih pada wedi ya. Mungkin barang kayak ini tegas ini surat Al-Baqarah. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhattabatul syayatin minal masyi. Iya betul Pak. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahlallahu al-bai'u wa harrama riba. Ini kaitannya dengan riba di pemisalan itu. Jadi orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau dulu kan mungkin belum ada bank syariah ya Pak. Di MUI itu sekarang masalah perbankan masih apa? Masih kategori apa namanya? Mubah apa? Iya, masih belum ini apa namanya itu? Masih belum jelas. Masih abu-abu ya. Tapi sekarang ketika sudah ada perbankan syariah, maka ya kita dianjurkan untuk ke syariah. Maka sekarang di mana-mana semua bank itu ada syariahnya. Bahkan korspin jasa syariah sing nabung Cina-Cina, malah Jawa Timur pada nabung. Korspin jasa syariah itu Chinese itu yang paling BCA yang belum ada ya. Ada BCA syariah ada. Permisalannya seperti orang yang Bukan bank sendiri. apa tidak bisa berdiri karena kemasukan setan. Ini kan perumpamaan kalau dijabarkan kan ngeri ya Pak. Maka banyak anak-anak muda yang resign Pak. Ini dilema juga, ini dilema itu. Jadi kalau nggak ada yang mau, anak pintarnya nggak ada yang mau di situ semua. Itu yang kedua Pak sekalian. Nanti di syariahnya. Kemudian manfaat yang berikutnya Bapak sekalian, mengumpulkan makna yang lebih menarik, lebih indah dalam ungkapan yang padat, sehingga orang muslim akan lebih terdorong melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Motivasi ini motivasi. Pemisalan itu sebagai motivasi, dorongan supaya umat Islam itu lebih semangat di dalam apa? Seperti di dalam ayat-ayat itu, aqimis sholali dulu bisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana masuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dorongan yang anak-anak muda nih kalau bisa untuk sholat tahajud, sholat malam, supaya kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya di tempat yang maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Itu di dalam Al-Quran. Nah, mengumpulkan mana yang lebih menarik dan indah dalam ungkapan yang padat, sehingga muslim akan lebih terdorong untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Surat Al-Baqarah lagi 265 masih. Al-Baqarah 265. Ini tentang infak lagi. Tentang sedekah lagi. Wa masalul ladina, betul ya Pak ya? Iya.
Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum tigha amardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabbatin asobaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Terus fa'ilam yudi yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Kaitannya dengan infak menjadi motivasi dorongan kepada kita supaya kita lebih semangat di dalam berinfak. Wa masalul ladzi, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya gitu ya Pak, untuk mencari ridho Allah. Jadi ikhlas, tidak seperti tadi. Apa tadi? Ria ya, ini ridho Allah lillahi ta'ala. Untuk memperteguh jiwa, maka ibaratnya, pemisalannya seperti kebun yang terletak di daerah di dataran tinggi, ya, dataran tinggi yang disiram oleh hujan, hujannya lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, tidak turun, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dorongan bahwa orang yang berinfak dengan ikhlas, orang yang berinfak dengan ridho Allah, ibaratnya seperti tanaman yang di dataran tinggi. Hujan lebat tumbuh wortel, wong pindo berlipat ganda. Wortel, kentang, bukan kentang-kentang ya Pak, kentang-kentang, semuanya akan berlipat. Itu motivasi Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 165, gitu ya Pak? 265 ya, 265. Bisa dipahami ya Pak? Allah memberikan pemisal. Maksudnya wah, kita berinfak lillahi ta'ala. Maka ada ibarat kalau kita tangan kanan memberi, kalau bisa tangan kiri tidak mengetahui. Maka di dalam kan hamba Allah kan gitu ya Pak ya. Hamba Allah memberikan 1 miliar misalkan begitu. 1 miliar. Nanti ngomong saya kemarin hamba Allah. Allah memberikan mengirimkan 1 ekor sapi nggak tahu dari mana ya hamba Allah. Sapi tahu orang ya Pak, sapi jenis Jokowi ngamuk ya Pak. Mau utang hamba. Sapi ini panah dirin kemarin koprol Pak, mau disembelih koprol duluan, jadi panik dulu. Berat nih bani simpan motong kemarin, padahal dari selamat sih nggak apa-apa sih. Jadi ridho Allah ya Pak. Lah infak apakah mesti dengan materi? Ya, enggak juga. Bagaimana mau untuk infak ngembangan pegang elang? Senyum salah satunya senyum. Jadi suami itu senyum terhadap istrinya. Suami bocor bersengut boh. Tanggal 2 tanggal 6 ya senyum lah ya, sama anak-anak senyum. Bocor diganjami terus, bocornya diganjami terus ya. Orang-orang mau berikan banyak senyum Pak. Orang di duitnya senyum terus. Itu orang-orang mau dia. Orang mau dia itu apa ya? Mandiri ya Pak. Maka E.F. Saifullah Fatah itu kan mengkritisi umat Islam. Umat Islam itu kalian kumpul-kumpul, tapi bagaikan buih di atas lautan. Dong tahlilan pendesa Pak. 200 Pak. 200 berkata 200 pas sarungnya 200 Pak. Betul itu. Sering. Tapi langsung ora duitnya langsung tekan. Utang Pak, harus utang Pak. Pahit. Penuli berkat setompo oleh tahlilan suwe nemen mau saya. Tengah 5 sampai maghrib suwe nemen oleh berkat saja oleh tahlilan suwe. Dari doa amin amin selesai balik bar ya.
ono zikir Abdul Tikrin fa'alam annahu la bar Yasin rampung tahlilan, bertahlilan sholawatan. Rampungnya kapan ya? Itu saudara-saudara kita begitu. Jadi waktu untuk baca kurang, Pak. Baca kurang. Lebih baik untuk kayak gitu kayak. Tapi itu kepuasan batin, Pak. Maka orang banyak yang menyinggung dengan orang-orang Muhammadiyah mau itu kering ya. Kering dari rohani gitu ya. Ya enggak juga sih. Muhammadiyah kan kayak gitu. Yang berikutnya Bapak sekalian, masih manfaat pemisalan di dalam Al-Quran. Mendorong manusia berbuat seperti yang terdapat dalam perumpamaan. Karena digambarkan oleh Allah, menunjukkan betapa besar imbalan yang akan diperoleh seorang muslim. Ini juga motivasi lagi, betapa besarnya imbalan yang dikeluarkan, yang akan diberikan Allah kepada mereka. 261 ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya dilipat gandakan sebutir biji pari lah ya kapan ya, tukul menjadi 7, dari 7 itu menjadi 100. Allah memberikan perumpamaan itu kepada hambanya supaya mereka betul-betul berinfak. Nanti kan kita dengan infak juga. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Jadi Bapak sekalian, luar biasa ini sebenarnya. Ketika kita zakat, ketika kita infak gitu. Bapak kalau uang 1 juta diinfakkan 100 tinggal berapa Pak? 100 ya, matematikanya 0. Bapak punya uang 1 juta diinfakkan 100.000 tinggal berapa? 900. Enggak. 600, 1.600. Itu juta dari Yusuf. Bapak punya uang 1 juta diinfakkan 100.000 ya tinggal 100.000. Karena yang 900 itu masuk Indomaret, masuk WC, masuk pasar, masuk. Yang 100 kan naik ke atas Pak. Itu hitungan matematika tadi ini. Dan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Percaya bukan Pak? Harap saya ayatnya jelas ini. Jadi Bapak hari ini sudah memberi apa? Ayo kepada istrinya terutama, kepada anak-anaknya. Ada wong mis dialog camplong kertas. Ini bahas sih kondongnya sih. Kan orang kerja, lu kan si nom dialog. Ngain menor konyomi Pak. Pak, jaluk LKS apa sih? Jebule itu sampurna Bapak, rokok. Hari ini kita telah berbuat apa? Ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya kan jelas, hadisnya juga jelas ini. Tentang kalau pengen masuk surga salah satunya itu infak, sedekah, memberi makan. Ya ayuhannas absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wa atimut ta'am. Memberi Pak, memberi makan. Ibu-ibu kita dulu tuh pinter itu. Kalau masak dulu jangan asem banyune sing akeh. Kok tanggane rasa, nggih Pak. Ngegawe kolok puasa banyune sing akeh Pak. Tanggane pada dingaini. Saiki yo Pak. Ana kolok bodin, kolok tape, kolok apa bae lah. Turanya mlebune lemari es. Tur foto tok. Kangkung turanya mlebune lemari es gosok maning. Tanggane nglamir. Maka betul orang-orang dulu itu kalau mau puasa itu dia saling memberi wa'atimu to'am. Itu yang namanya unggah-unggahan. Istilahkan unggah-unggahan dulu sebenarnya wa'atimu to'am hadisnya ini. Jadi mereka itu memberi, maka bukan orang bisa sahur. Pertama kirimi sega,
Dulu kan sega apa? Saya kita ngoni roti apa? Dulu sega, anak apa meh, anak gedang ya. Kayak apa? Unggah-unggahan. Gitu Pak. Sebenarnya untuk memberikan ini tadi wa'timut ta'an perintah Nabi SAW. Cuma dikemas dalam bentuk begitu. Orang kemudian menamakan itu. Wah, anak apa meh, anak macam-macam itu. Nanti kalau mendekati Idul Fitri, anak udun-udun ada kirim-kiriman maning. Apa hadis ini tuh sebenarnya? Dia ingin memberi, Pak. Jadi ada ikatan persaudaraan yang tinggi itu orang-orang dulu. Maknanya di situ. Orang manteran ngedek endokan apa sih sih? Kan punya makna itu. Ada samplong-samplongan apa Pak? Dulang-dulangan. Ada dulang-dulangan anak apa? Itu kan sebenarnya arti kiasan, Pak. Seperti Pak Nadirin muni kalau sudah pedang sudah terhunus pantang untuk mundur disarungkan. Maksudnya bukan pedang temenanan. Kalau kebaikan sudah ada, sudah kita niatkan dengan kebaikan, maka jangan sampai mundur. Maksudnya begitu, Pak. Kemudian dikiatkan dengan pedang. Jadi masalah itu di Facebook. Dari ini pedang temenan, padahal bukan pedang maksudnya. Kalau udah ada semangat kebaikan. Jadi itu Bapak sekalian. Buat imut to'am banyak-banyak lah. Ngori kan nggak usah harus banyak, Pak. Orang Muhammadiyah itu banyak memberi. Saya perlu buka kartu juga ini. Saudara kita itu tidak punya wakaf, tidak punya aset nih Pak. NU itu hanya punya satu gedung yang milik namanya Nahdlatul Perserikatan Nahdlatul Ulama. Itu hanya di jalan Gorusan demi Pak gedung itu. Lainnya tuh sekolah-sekolah itu milik yayasan orang pribadi. Jadi dengan Muhammadiyah itu nggak ada. Yang namanya saya, namanya Pak Hisam, Pak Nur, nggak ada, semuanya nama Perserikatan Muhammadiyah. Dari mulai pucuk panggung sampai mana itu nggak ada yang namanya perorangan, Pak. Berbeda dengan saudara kita. Benda pondok pesantren mana itu? Benda isi rampok. Juga namanya suruh ke NU nggak mau. Enak, kuliah temenan dan kok NU enak. Keluarga, Pak. Itu berbedanya di situ. Perbedaannya di situ. Orang gumun, orang-orang NU saudara kita gumun yang Tegal. Kemudian bangun terus sih. Dikiranya punya perseorangan dapat bantuan dari luar negeri. Bantuan dari negeri apaan nih? Turunan ya. Ranting-ranting di Pelkoto ya. Tapi kan ikhlas tadi. Akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Itu perbedaannya, Pak. Jadi di mana-mana itu aset Muhammad itu miliknya Perserikatan, dan itu nanti punya Jakarta semua, punya PP Muhammadiyah semua. Gak ada yang di sini hanya nyimpen dong namanya PP Muhammadiyah. Di sini hanya menampung saja sebentar. Itu perbedaan antara Muhammadiyah dengan saudara-saudara kita. Masih ke pemisalannya. Berikutnya yang kelima, menjauhkan manusia dari perbuatan tercela. Karena buruknya perbuatan yang dilakukan, pemisalannya di situ. Jadi untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang tercela karena buruknya perlakuan. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat surat berapa, Pak? 49. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wala yahdab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakulla lahman ahi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini terkait dengan prasangka buruk, Pak. Jadi jangan sampai seperti makan daging bangkai temannya sendiri. Itu di Al-Quran digambarkan sejelas-jelasnya. Aja sampai sesama kita ini saling suudon, suudon, buruk sangka. Ini ayatnya ini Pak, surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jauhilah, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah
apakah di antara kamu suka memakan daging saudaranya? Tentu kamu jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha penerima taubat. Jadi Bapak-bapak sekalian, gambaran apa? Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berprasangka jelek, orang-orang yang senantiasa suudon kepada kita, pada orang lain, digambarkan seperti itu. Di jeninum ya Pak, mangan bangke saudaranya sendiri. Maksudnya ini menjauhkan manusia dari perbuatan yang tercela, maksudnya begitu. Karena buruknya perbuatan yang dilakukan. Maka digambarkan dalam Quran surat Al-Hujurat itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kadang-kadang memang di antara kita orang suudon orang enak Pak, senangnya suudon, apa bahaya? Karena wong sering suudon ya cepet mati lah ya. Maksudnya ngayang, bahasa Tegalnya ngayang gitu loh. Sampai tuku mobil tangannya meriang, sampai tuku motor tangannya meriang, atau tangan tuku motor sampai meriang. Yuk bukan kredit bu apa urusan dewek, alhamdulillah tangannya bisa tuku motor, tangannya tuku tanah sampai cengkel, tangannya tuku mobil sampean, ya alhamdulillah tangannya tuku mobil, bukan suatu saat aku bisa nebeng kan begitu ya Pak. Sing dawa ususnya Pak, sing dawa ususnya, tapi memang susah Pak di kampung-kampung Pak. Jor-joran itu kalau di kampung-kampung itu. Covid, anak Covid aja nanggap dangdutan. Si boy Pak, mantenan apa dangdutan Pak, soalnya gede-gede Pak. Undangnya artis-artis ibu kota. Rhoma Irama pisan. Baru gue ditangkap jadi masalah. Kayak wong orang-orang Islam begitu. Udah dilarang oleh pemerintah. Jangan. Ini lagi masa-masa pandemi. Tetep orang urusan. Pandemi tanggo wong-wong gede jadi kayak ibu baik. Jadi Bapak sekalian, perbuatan yang buruk digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak ikut seperti itu. Catatan yang keenam Bapak sekalian. Memuji kebaikan yang dilakukan manusia agar semakin terinspirasi dan banyak melakukan perbuatan baik. Motivasi ini. Al-Fat suratnya. Surat Fat ya. Ayatnya 29. Surat Fat surat berapa Pak? 48 ya. Kalau Al-Hujurat tadi 49, ini 48. Al-Fat. Ayatnya 29. Maksudnya ini terkait dengan orang yang apa ya? Di jidatnya. Jidatnya itu ada apa? Ireng gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang yang sinis. Oh, aku sembahyangnya digusur-gusur nah, gitu ya. Ini digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Fat ayat 29. Alladzina ma'hum asyiddau 'alal kuffar, ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang kafir, tetapinya berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu lihat mereka sujud, rukuk sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Lanjutannya ini Pak, simahum fi wujuh min asaris sujud, ini pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Jadi bukan karena digusur-gusurkan Pak, bukan karena disengaja enggak sengaja, tapi memang ada tanda-tandanya, tanda-tanda bekas sujud. Simahum fi wujuh min asaris sujud, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat, demikianlah sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Injil. Kazar apa namanya Pak? Kazar in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastahlada fastawa ala suqihi yujibur zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yaitu seperti benih. Pemisalannya di sini seperti benih
yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir. Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Seperti tadi, tanaman yang tumbuh tegak. Terus ayat berikutnya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat minhum maghfiratan wa ajran adima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat apa tadi? Al-Fat ayat 29. Jadi sekalian, gambarannya seperti itu, seperti tanam tunas yang tumbuh menjadi besar, menyenangkan. Bapak kalau nandur tanaman tak sampai gede, nandur belum sampai gede sampai wah, senang apa orang sih Pak? Senang. Wis tua-tua mati pi nandur kelapa. Bah, sampean wis tua kan nandur kelapa orang apa-apa nggo butuhnya aku. Kelapa nunggu wis nemen Pak, tapi tetap nandur. Karena dia merasa ada kepuasan. Nah, sekarang kan pakainya orang saksuwen wis tukulus Pak. Di apa namanya? Cangkok, di apa namanya? Bonsai gitu ya. Bonsai di apa itu namanya? Stek ya Pak. Berikutnya apa sekalian? Menggambarkan sesuatu yang sifatnya buruk menjadi apa? Sangat tercela agar seorang muslim menjauhinya. Jadi supaya kita tuh menjauhi. Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Al-A'raf surat ke berapa Pak? 7. Terus apal ya? PRM butuh apal ya. Ayat surat pertama surat sampai surat berapa Pak? 144 surat. Apalekul Al-Baqarah 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan itu. Ali Imran ya 104 ya. Watslu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalaha minha apa ini? Fa'atba'ahu syaiton fakana minal khawin. Al-A'raf 175 betul enggak Pak dibuka Pak? Saya tadi enggak bawa Qur'annya. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia ikuti syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ard wattaba'a hawahu. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Fama saluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasrukhu yalhas. Maka umpamanya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia tetap menjulurkan lidahnya juga. Pemisalannya seperti anjing. Benar ya Pak, anjing ya Pak? Anjing kan wadini nang kampungnya dewa Pak ya Pak? Nang kumpul kalau dewa jogrok mana ya orang wadi Pak? Kecing Pak. Meletok. Jadi ketika mereka mengikuti syaitan dari ayat-ayat ini, mereka mengikuti tidak ke jalan yang benar. Digambarkan oleh Allah, famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tasrukhu yalhas. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya pula. Itu yang ke-7 Bapak sekalian terkait dengan itu. Masih ada ayat berikutnya.
Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Al-A'raf 175 sampai 176. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan seperti naudzubillah. Yang berikutnya, yang terakhir sekalian, memberikan pengaruh positif yang lebih efektif dalam memberikan nasihat atau pelajaran. Itu pemisalannya. Memberikan pengaruh yang positif yang lebih efektif dalam memberikan nasihat atau pelajaran, karena suatu perkara akan terasa lebih masuk akal, masih lebih logis gitu maksudnya. Az-Zumar, surat Az-Zumar, surat berapa Az-Zumar? 39. Az-Zumar 39 ya. Surat Az-Zumar ayat 27. Bapak-bapak apal surat Az-Zumar yang paling apal lah Bapak? Wasiqal ladzina, antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang bertakwa. Apalnya pasti di situ. Lainnya biasanya orang apal. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Jadi orang-orang kafir jahannam. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum, dan seterusnya. Nah, satunya kemudian wasiqal ladzina taqau, bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah, surga, jannatis sumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Ini jaminannya surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tapi bukan itu, ini ayatnya 27. Walaqad darabna linnas hadal Qur'an min kulli masal la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Qur'an itu segala macam perumpamaan dengan manusia agar mereka dapat pelajaran. Jadi perumpamaan itu sebagai pelajaran untuk motivasi, untuk menjelaskan yang abstrak menjadi jelas dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian, kesimpulannya, esensi dari perumpamaan itu ada 3 Pak. Jadi kesimpulan dari itu ada 3. 1, menyadari bahwa kebatilan pasti akan sirna, sedang kebenaran akan lestari. Itu yang pertama. Jadi yang namanya kebatilan pasti akan lenyap. Ya, tapi kalau kebenaran tetap lestari. Itu yang pertama. Qur'annya surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd surat 13. Surat 13 ayat 17 itu ayatnya itu. Surat Ar-Ra'd ayat 17 ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, peringatan. Jadi dengan pemisalan itu menjadi peringatan agar manusia tidak menyesal di kemudian hari. Menyesal ketika ini aku pengen urip maning sedelat mbok apa kan nggo ibadah barang wis mati. Qur'annya surat Ibrahim 14. Ya, surat 14 ayatnya 45. Jadi esensinya itu surat Ibrahim, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ngerti ya kayak gitu, minta urip gue ibadah bahaya, warna mesti itu digambarkan seperti itu dalam surat Ibrahim. Dan berikutnya Bapak sekalian, kesimpulannya adalah anjuran agar manusia berpikir, mempelajari sejarah masa lalu dan apa Pak? Sejarah masa lalu dan banyak berbuat kesalehan sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Furqan ayat 39. Surat Al-Furqan ini anjuran agar manusia berpikir,
mempelajari sejarah. Kalau kita lupa sejarah ya orang ngerti apa-apa. Ya Mas Nadim orang ngerti sejarah Muhammadiyah, orang kampung, udah kalah. Karena orang ngerti sejarah, orang ngerti Muhammadiyah. Ya. Akhirnya NU melu-melu, akhirnya PGRI melu-melu. Sing oli malah Tanoto Foundation sama Sampurna. Ya mestinya mereka memberikan CSR-nya untuk kegiatan, malah oli bantuan 20 miliar. Jebule dirjennya mantan karyawan Sampurna. Pernah ngajar di Tanoto Foundation. Ya bener dong. Terbuka kabeh jebule wong dewek. Jadi Bapak sekalian saya hormati, kesimpulannya adalah apa yang disampaikan pemisalan-pemisalan itu untuk memperjelas maksudnya. Oke, kayak gini wong riba kayak kiye orang sangat misalkan begitu. Wong berinfak ini loh akan dilipat gandakan dengan 700 kali. Banyak lah itu kan gambaran. Itu mas sebagian aja. Mungkin di Al-Qur'an banyak sekali pemisalan-pemisalan. Maksudnya adalah untuk menjelaskan kepada kita. Ini orang-orang awam, Pak. Kalau bapak-bapak mungkin menengah ke atas, tapi orang desa-desa pengajiannya nggak kayak gini, Pak. Tembangan kok diselingi satu witset gitu, Pak. Makanya Rajaban Muludan, angkat kayak Muhammad orang kanggo, paling muda itu berpikir ya, serius-serius. Kalau ada tembangan, sholawatan, kok masuk satu wil, gitu. Baru saya nemu 24 jam. Komunitasnya mau ada tuh baik. Kok medianya sih? Iya, emang betul Pak. Segmen pasarnya itu beda ya. Segmen saya kalau isi pengajian sama ibu-ibu ya jangan yang berat-berat toh. Masa pengajian ibu-ibu kayak gini? Pengajian ibu-ibu yang enak-enak saja. Karena mau mumet ngurusi bojo, ngurusi dapur, ngurusi masakan, ngurusi bocah. Nah pengajian ini ngabot-abot aja, ngabot-abot dia sudah beban beratnya. Yang fresh, yang bisa mereka ketawa, yang bisa memberikan alun-alun saja lah. Itu namanya metode dakwah, Pak. Metodologi dakwah. Ya seperti kita ngajar lah, ngajar kan tidak langsung juk integral tuh ya, ya mulus ya. Alun-alun likir di situ. Ngabang-ngabang di situ. Pak integral nggak apa, kalkulus nggak apa sih? Nanya Pak Eko sama Pak Yasir itu. Sampai rambut tenteng kabeh. Mikiri kalkulus. Sorry Pak Yasir. Teman Pak, teman-teman SMA. Sama-sama matematika. Nah ada di pengawas, aku mulai tambah. Pak Yasir relakas sih kok. Aduh, udah menit aja tiang hati suka. Kira-kiranya ya Mas ya. Saya kira itu Pak, jadi mohon maaf atas segala kekurangannya, biasa-biasa saja. Bukan ustadz, saya hanya saling informasi saja. Dan saya kemarin dari badan banyak dapat itu ya, kulit ya. Ada yang ngasih kulit, ada yang ngasih bentuk uang ya. Kan menjadi polemik itu, ada sing kulitnya di rajang-rajang. Ya itu kan masih, tapi Muhammadiyah kulitnya dijual itu untuk kegiatan yang lain. Dari kami sendiri masjid gulung sapi kok 600.000 coba. Kulit gulung sapi payahnya cuma 600.000. Ngecene nemen, Pak. Biasa itu pedagang-pedagang bajor-bajor itu saya sebenarnya mau protes itu. Setiap tahun kalau pan ngedol kue mesti anak masa kulit kambing 8.000 Pak. Bajor ini yang belikan aja. Saya kan suruh itu bocah-bocah. Kalau 8.000 gak kena bayar, saya dijaruk duit Masa kambing lupa kulit Pak. 8.000 Pak. Sing suwek loro 1.000-an coba. Ya Allah. Duit 1.000 Pak, gua apa Pak? Ya, ada orang menghormati masjid, ngurus masjid gitu. Alasannya mrene ya mohon maaf ya Pak, ini informasi aja jadi untuk kebaikan persyarikatan. Nah, kemudian duit dari mana sih Pak? Gak ada kan pemasukannya. Kalau mau dari bapak-bapak dari masyarakat kita nggak punya untuk operasional dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.